Saya dari program studi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 7. Di sini saya akan menyampaikan khotbah tapi dalam liturgi di sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah Lead Home. Baiklah, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah di surga karena kebenaran Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada itu semua karena kebenaran Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kosongkan hati dan pikiran kami, biar kami bisa menerima firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami, boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman Engkau dari tempat ketinggian-Mu, kami siap membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini yang terdapat dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Maka kita akan mendengarkan renungan kita pada sore hari ini, yaitu diberi tema Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khususnya buat teman-teman anak SMA yang ada dimanapun berada, pada saat ini masa remaja atau masa SMA itu adalah masa yang penuh dengan pertanyaan dan pilihan. Jadi kita dihadapkan pada pilihan, misalnya ada jurusan, pergaulan, penggunaan media sosial, cara bersikap di sekolah, bahkan cara memandang masa depan kita. Di usia ini, teman-teman, pasti kita sedang belajar menentukan arah hidup dan seringkali merasa harus mengambil keputusan sendiri begitu. Jadi harus mengambil keputusan sendiri, dimana kita posisinya sekarang itu sudah harus mengambil keputusan sendiri karena kita dikatakan sebagai remaja, anak yang sudah mengambil keputusan sendiri. Seringkali kita berkata dalam hati, ini hidupku, ini keputusanku gitu. Seringkali kita berkata seperti itu. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dari hidup kita. Jadi Mazmur 37 ini menyatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kan ada kata lagu-lagu yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu juga dikatakan sebagai lagu-lagu dimana biar kita itu bisa mengingat Tuhan itu bisa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya Tuhan tidak hanya peduli pada tujuan akhir hidup kita, tapi juga setiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari dalam perkataan, sikap, cara belajar, dan perlakuan kita terhadap sesama. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi siswa, menjadi remaja yang hidup berkenan kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Firman Tuhan tidak berkata bahwa tidak akan jatuh, tetapi menegaskan bahwa ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan memahami bahwa kita bisa salah, bisa lemah, dan bisa gagal, dikatakan sebagai bisa gagal. Nilai bisa menurun, hubungan bisa renggang, dan kepercayaan diri bisa goyah. Tetapi kegagalan itu bukan berarti akhir dari semuanya itu. Karena Tuhan berjanji untuk menopang tangan kita. Jadi Tuhan itu selalu menopang meskipun kita merasa gagal, kita merasa tidak bisa, goyah dan segalanya. Yakin dan percaya Tuhan akan menopang tangan kita, Tuhan akan merangkul kita. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali kita merasa sendirian di sekolah, di rumah, atau di tengah tekanan hidup. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Bahkan saat kita tidak menyadari itu, melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan, yang tadi seperti saya nyanyikan,
mengingatkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita diingatkan bahwa hidup bersama Tuhan itu adalah hidup yang dipimpin, bukan hidup yang ditinggalkan. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu marilah kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Tetap setia walaupun proses kita terasa sulit, dan tidak menyerah saat kita jatuh. Sebab Tuhan itu menopang kita. Jadi kiranya melalui renungan kita, pembacaan firman kita pada sore hari ini, kita diteguhkan bahwa masa depan kita itu aman di tangan Tuhan. Tuhan saja meyakinkan kita bahwa jangan khawatir akan hari esok. Itu dikatakan, Pak. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Jadi Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saat kita jatuh. Meskipun kita jatuh bangun, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menopang kita. Jadi Tuhan tidak sampai membiarkan kita sampai tergeletak. Dan setiap langkah hidup kita berarti di hadapannya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan dan renungan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Mari kita akan menutup pembacaan kita pada sore hari ini, khotbah kita, renungan kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, renungan kami pada sore hari ini yang ditemakan tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak SMA selalu dikuatkan oleh Tuhan. Keraguan begitu banyak dalam kehidupan kami Tuhan, tantangan begitu banyak, ketakutan, goyah, tidak merasa percaya diri. Kami ada di posisi itu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu menopang kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan takut sampai tergeletak. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan selalu menopang kami. Kiranya Tuhan sedemikian firman Tuhan menjadi pelajaran buat kami semua, menjadi pedoman, menjadi penguat iman percaya kami sebagai pemuda remaja. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua Tuhan, dan ini doa kita serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah, sampai di sini praktek video mengenai khotbah mata kuliah liturgi dan homiletika. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.